Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari bersama-sama kita datang pada Tuhan. Kita percaya sore hari ini Tuhan semakin memberkati kehidupan kita. Biarlah bersama-sama kita datang padanya untuk menikmati hadirat Tuhan dan menikmati lawatan Tuhan, sebab kasih-Nya selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, kembali sore hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Tak pernah habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru Tuhan nyatakan buat kami. Dan biarkanlah saat ini ketika jiwa kami merindukan Engkau, kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sepakat bersama-sama semuanya katakan amin. Tuhan Yesus berkati, berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Mari bersama-sama kita datang pada Tuhan. Siapkan hati kita, biarlah hati ini, jiwa ini yang merindu kepada Tuhan akan dipuaskan oleh Tuhan sore hari ini. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersama-sama segenap hati katakan, jiwaku merindukan-Mu selalu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwa kami rindukan selalu Engkau, jiwaku merindukan-Mu. Mari bersama-sama nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ya Allah yang hidup, kami rindukan Engkau selalu. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Sekali lagi
bersama-sama kita berdiri. Bersyukur karena kebaikan yang Tuhan selalu berikan buat kita semua. Bersyukur ketika keadaan badai hidup yang kita hadapi hari ini begitu berat. Kita percaya Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan kita. Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kita. Ketika kita menghadapi badai besar dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita berjalan dengan gontai, tapi percayalah tangan Tuhan tak pernah kurang panjang untuk memberikan pertolongan buat kita. Untuk itu bersama-sama ucapkan bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur ya semuanya katakan amin. Sekali lagi shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita percaya Tuhan akan semakin memberkati kita semuanya. Berikan senyum kiri kanan. Tidak boleh salaman, kita bisa kasih salam seperti ini. Sukacita, Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah dan juga buat kita semuanya di tempat ini. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan semuanya di atas kepala. Haleluya. Yes. Kita percaya bahwa saatnya kita berkumpul dan bersatu segenap suku dan bangsa semua. Bersama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Yeah.
iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Mari sorakan buat kedahsyatan kuasa-Nya. Amin, haleluya. Mari bersama-sama sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, katakan bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi, bila Allah bersamaku, bila Allah ada bersamaku. Bersama-sama, semua sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi bersama-sama, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Keberanian panjang buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa. Amin. Masih sukacita semuanya? Masih sukacita semua? Kita percaya Tuhan akan semakin memberkati sukacita dan damai sejahteranya bagi kita. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang panjang, yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Sebab kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Katakan bersama-sama, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya
saya diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Berharaplah hanya kepada Yesus. Sebab di luar Yesus kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Untuk itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita datang pada Tuhan. Menjalani hari-hari yang berat, dengan kekuatan kita pasti tidak akan pernah mampu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk selalu menemani setiap langkah demi langkah kita. Kita tahu bahwa Dia punya rancangan yang baik, rancangan yang dahsyat bagi kita semuanya. Teduhkan hati kita bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan kepada Tuhan, pertolonganku datangnya hanya dari-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan pernah Engkau lepaskan, sebab kami tak mampu jalan sendiri. Mari bersama-sama segenap hati kita naikkan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Akui Tuhan dalam setiap langkah dan laku. Akui Tuhan bahwa Dia adalah sumber kuat yang menopang kita. Terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Ku pandang wajah-Ku Tuhan dan berseru, dalam hidupku. Mari bersama-sama segenap hati kita pandang wajah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, Yesus datang dari-Mu. Terima kasih. Pegang tangan kami dan jangan pernah Kau lepaskan dari hidup kami. Terima kasih Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bersatu hatimu katakan harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah kasih-Mu bagi setiap kami. Sebab kami adalah bilangan-bilangan orang-orang yang mengasihi-Mu, yang selalu hidup dalam tuntunan firman-Mu. Ketika Tuhan memberikan pengampunan bagi setiap kami, maka kami bersama-sama terhisap dalam kasih karunia dan keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga sore hari ini bila mana Tuhan izinkan kami bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mencari wajah-Mu, untuk merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan berpaling dari cara hidup kami yang lama. Kami percaya lewat segala sesuatu yang boleh kami lakukan itu di dalam Tuhan, maka Engkau akan menyempurnakan hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah terbatas itulah yang memberikan kepada kami sukacita yang baru, memberikan kepada kami semangat yang baru. Sehingga dalam perhimpunan-perhimpunan ibadah yang boleh kami lakukan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah, kuduskanlah hati kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh bersama-sama kami dengar, boleh menjadi bagian atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu dengan perkataan yang sederhana, sehingga firman yang disampaikan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Segala hormat, segala pujian, ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sebab Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita semua. Dimanapun saudara berada hari ini, bahkan ketika kita bersama-sama boleh datang kepada Tuhan di tengah-tengah ibadah yang bersukacita, tentunya kami percaya, saya percaya berkat-berkat Tuhan layak kita terima. Dan pulang dari tempat ini, saudara dan saya pasti diberkati luar biasa, amin. Baik, saudara dikasih Tuhan, saya rindu berbagi berkat melalui kebenaran firman Tuhan tentang sebuah tema mewaspadai akhir zaman. Saudara-saudara dikasih di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan saya sampaikan di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Terambil dalam kitab Yudas dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-17 saya akan bacakan saudara sebagai pendahuluan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Semua berkata, amin. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sore hari ini saya mengangkat sebuah tema mewaspadai akhir zaman. Ada satu pertanyaan yang saya hendak sampaikan kepada saudara-saudara sekalian yang hari ini hadir, atau yang hari ini sedang melihat tayangan di live di YouTube ataupun di streaming Radio Shalom. Apakah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita masih percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah?
Apakah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita masih percaya bahwa firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, saudara? Apakah sebagai orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, kita masih percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita di dalam kebenarannya? Saudara, mengapa pertanyaan ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian? Sebab yang perlu kita waspadai di akhir zaman ini, akan ada banyak orang yang tidak lagi percaya bahwa Alkitab kita adalah firman Allah. Sebab di akhir zaman ini akan ada banyak orang yang tidak lagi percaya bahwa firman itu sanggup menuntun langkah-langkah hidupnya dan menjadi terang bagi jalan-jalannya. Dan perlu saya sampaikan, di akhir zaman ini pun akan ada banyak orang yang tidak lagi percaya bahwa firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenarannya. Mengapa saya ragukan itu, saudara? Sebab di akhir zaman ini akan ada banyak orang-orang yang lebih percaya kepada filsafat dunia. Ada banyak orang-orang percaya akan lebih percaya kepada informasi-informasi yang ada di media sosial. Dan orang percaya lebih percaya kepada Google. Betul enggak? Daripada percaya kepada firman Tuhan. Nah, sehingga tema ini saya angkat sore hari ini, supaya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mewaspadai bahwa hidup di akhir zaman ini akan ada banyak persoalan, akan ada banyak kesulitan-kesulitan hidup yang harus kita hadapi, saudara. Namun pertanyaan tadi yang saya sampaikan kepada panjenengan semua, apakah kita masih percaya bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya? Kalau saudara dan saya percaya bahwa Injil ini adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya percaya sampai hari ini kita akan tetap berdiri teguh di dalam pengharapan oleh karena kasih-Nya kepada kita. Kalau kita percaya bahwa firman Allah ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, seperti Daud katakan, maka saya percaya, saudara, di tengah-tengah kondisi yang sulit apapun, saudara dan saya akan tetap setia kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah meragukan cinta dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah dikerjakannya sedemikian rupa, Dia menyelamatkan saudara dan saya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang 13, mari kita buka bersama-sama. Di sana Rasul Paulus berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersiaplah sebagai laki-laki dan tetap apa? Kuat. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersiaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus pun menghimbau kita supaya kita berjaga-jaga, di mana kita hidup di akhir zaman ini. Akan ada banyak persoalan-persoalan yang akan muncul secara tiba-tiba, yang sering kali saya sampaikan ketika menjelang di akhir zaman ini. Tantangan begitu besar, begitu banyak, bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan, sampai kapan itu muncul? Sampai sepertiga bintang itu terseret, saudara. Ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tantangan ini akan tetap muncul. Sampai kapan? Sampai pemurtatan itu terjadi. Sepertiga bintang itu terseret. Yang sering kali juga saya sampaikan, saudara, secupak gandum sedinar. Namun jangan rusakkan minyak dan apa? Anggur. Berbicara tentang pengurapan yang Tuhan berikan, juga berbicara tentang sukacita yang Tuhan berikan. Ini kehidupan di akhir zaman ini. Sehingga Paulus sampaikan kepada kita
Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh di dalam iman. Bersiaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Saudara dikasihi Tuhan, saya tahu ada banyak tantangan dan persoalan yang akan terjadi di akhir zaman ini. Namun jikalau saudara dan saya tetap percaya bahwa kebenaran firman Allah itu absolut adanya, mutlak adalahnya. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Maka saya percaya di tengah-tengah kondisi sesulit apapun, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Katakan amin saudara. Saya percaya kau diberkati semua. Puji Tuhan saudara dikasih Tuhan. Oke, next. Nah, alasan Rasul Paulus adalah mengapa kita harus mewaspadai akhir zaman ini saudara. Yang pertama, alasan Rasul Paulus adalah supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan. Mari sama-sama katakan 2, 3. Supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab 1 Korintus yang sudah kita baca dalam pasal yang ke-15 ayat yang pertama di saat dikatakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu ya kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh dan berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi apa? Percaya. Ayat 1 dan 2. Paulus sampaikan di sana, dan sekarang saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang telah aku beritakan kepadamu, dan yang telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Lihat Bapak Ibu, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Dan saya tahu mengapa Paulus sampaikan ini. Justru Paulus katakan dia lebih senang di dalam penderitaan. Sebab apa? Kuasa Allah semakin sempurna. Diteguhkannya hatinya. Dia berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi apa? Percaya. Saudara, yang perlu kita perhatikan di sini, mengapa Paulus mendorong kita, mengapa Paulus mengingatkan kita? Yang pertama, supaya kita semakin teguh di dalam Tuhan. Sebab ada masa-masanya di mana anak-anak Tuhan lebih mencondongkan hatinya kepada dunia daripada mencondongkan hatinya kepada firman Tuhan. Mereka lebih memilih cara-cara dunia daripada memilih cara-cara yang sudah ditunjukkan melalui kebenaran firman-Nya. Ya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dengan jelas Paulus sampaikan, saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kembali kepada apa? Kepada Injil yang telah diberitakan kepada kita semua. Diingatkan oleh Paulus kepada kita, supaya apa? Supaya kita tetap berdiri. Berdiri kokoh, tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, sekalipun situasi dan kondisi mungkin diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa waktu hari ini ada banyak WA yang masuk ya. Dari sekian persentase orang yang sakit, sekian yang meninggal, sekian yang sembuh. Tiba-tiba muncul di bawahnya ini, nggak tahu survei dari mana. 15.000 orang kakian cocot lu ngono barang saudara, bayangkan. 20 juta orang sambat se-Indonesia loh gitu. Letih, lesu dan beban berat. Yesus jawabannya, betul gak? Dan saya perlu sampaikan kepada kita semua, Paulus sudah sampaikan. Dan saya perlu mengingatkan kembali kepada saudara dan saya, bahwa Injil ini adalah jawaban dan jaminan yang Tuhan berikan atas setiap kita. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan orang percaya. Yang sanggup menyelamatkan kita. Sebab saya tahu saudara, saya tahu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, tidak cukup kita percaya, tidak cukup hanya diampuni dosa. Sebetulnya begini, ketika saudara berdiri teguh di dalam iman, itu artinya saudara difungsikan seperti semula. Kondisi kita disempurnakan oleh Tuhan, diposisikan seperti posisi kita semula. Bahwa gereja harus menjadi jawaban.
Sebab hanya gereja yang menerima Injil itu. Gereja itulah saudara dan saya dan bukan yang lain. Hanya gereja yang menerima Injil itu. Dan seharusnya gereja mewartakan kepada yang lain. Saya percaya jikalau saudara dan saya semakin teguh di dalam iman. Teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Sementara saudara diteguhkan. Maka kewajiban kita juga apa? Meneguhkan orang-orang yang lain. Engkau diteguhkan, maka engkau juga harus meneguhkan orang lain. Ketika suami diteguhkan, maka suami juga meneguhkan istrinya. Ketika suami istri diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka suami dan istri akan meneguhkan anak-anaknya. Maka keluarga ini akan bisa dibawa ke dibawa terus semakin dekat sebab ini adalah tujuan Allah. Kalau beberapa bulan lalu Pak Gembala sampaikan, ini tujuan dari restorasi itu. Tujuan dari pemulihan itu, saudara. Tujuan dari pemulihan adalah Allah ingin mengembalikan kita pada posisi yang semula. Posisi yang semula. Teguhkan hatimu, saudara. Saya percaya hari ini adalah hari-hari yang sulit. Hari-hari yang sukar. Namun Allah sekali lagi menghendaki kita melalui Rasul Paulus supaya kita semakin teguh di dalam iman. Sebab ketika engkau teguh di dalam iman, engkau tahu fungsimu. Engkau sebagai anak-anak Allah yang hidup. Maka ketika engkau datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu, lihat Bapak Ibu, seperti seorang anak yang hilang, dia datang kepada bapaknya, dikembalikanlah fungsinya. Diberikan cincin tanda ikatan orang tua dan anak, diberikan cincin tanda kuasa, diberikan jubah kebenaran, posisinya dikembalikan lagi. Nah Bapak Ibu, alasan Rasul Paulus yang kedua adalah supaya kita melangkah dalam kehendak Tuhan. Dia katakan sama-sama, 2, 3. Supaya kita melangkah dalam kehendak Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 Bapak Ibu, sebelum kita baca di sana. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, di sana dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai siapa? Aku. Lihat Bapak Ibu. Rasul Paulus dengan beraninya berkata, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Artinya begini, ketika Rasul Paulus dipulihkan hidupnya oleh Tuhan, diingatkan kembali akan panggilan dan tugasnya, maka Rasul Paulus melangkah dalam kehendak Allah. Melangkah dalam kehendak Allah. Aku hidup sebagaimana aku hidup sekarang. Namun bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, yang kedua Paulus ingin mendorong kita, ya, supaya kita melangkah pada kehendak Tuhan. Kalau dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 3 dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku. Lihat favorit saya nih. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap apa? Percaya. Saudara sudah dikasih Tuhan, Paulus mendorong kita, mengingatkan kita kembali supaya kita melangkah dalam kehendak Allah. Artinya orang yang melangkah dalam kehendak Allah itu hidupnya punya prioritas yang benar. Punya prioritas yang benar, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikerjakan. Orang yang hidup dalam kehendak Allah tidak takut dalam mengambil keputusan. Dan orang yang hidup di dalam kehendak Allah, ia tahu harus berpaling kemana saat menghadapi kesulitan hidup. Saudara, untuk itulah Paulus mendorong kita supaya kita melangkah dalam kehendak Allah. Sebab di akhir zaman ini saudara, ada banyak orang tidak tahu mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus didahulukan, mana yang harus lebih diutamakan. Sebab di akhir zaman ini orang, ya,
akan takut untuk mengambil keputusan. Dan saya percaya tidak termasuk saudara dan saya. Kita sudah punya keputusan yang bulat. Sekali Yesus tetap Yesus dan tidak ada yang lain. Orang yang hidup dalam kehendak Allah, dia tahu harus berpaling kemana saat menghadapi kesulitan. Dan itu adalah saudara dan saya. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, Paulus mengingatkan kita semua, mendorong kita supaya kita melangkah di dalam kehendak Allah. Katakan amin. Melangkah dalam kehendak Allah, berjalan bersama Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sekalipun akan ada banyak tantangan persoalan yang kita hadapi, sekalipun ada banyak kesulitan-kesulitan dan peperangan-peperangan rohani mungkin yang harus kita kerjakan. Namun saya percaya saudara, ketika kita hidup di dalam kehendak Allah, maka dia sumber kekuatan itu. Sumber satu-satunya sumber pengharapan kita, Yesus Kristus Tuhan, memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Nah saudara, saya berharap hal-hal ini akan menjadi satu kajian dalam hidup kita dan mendorong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, yang ketiga. Alasan apa Paulus mengingatkan kita kembali? Alasan apa Paulus? Yang ketiga adalah supaya kita tidak sombong. Ini yang paling penting, saudara. Dengarkan. Memang kita punya Tuhan Yesus. Memang kita punya Allah yang selalu melindungi diri kita. Dimanapun kita berada. Sepasang mata itu akan terus tak pernah terpejam melihat kita. Dia selalu memberikan perlindungan, keamanan, ketenteraman, damai sejahtera bagi setiap kita. Memang itu adalah janjinya. Namun saudara, sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan diri kita sombong akan hal itu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10 saudara. Ya, kita kembali ke belakang. Ada konteks dekat, ada konteks jauh saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 di sana dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan apa? Jatuh. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan apa? Jatuh. Memang di sana ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Namun sekali lagi diingatkan oleh Paulus di ayat sebelumnya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ada kemungkinan orang percaya jatuh. Ada kemungkinan orang percaya tersesat hidupnya. Saat pengujian, kali saya sampaikan, kalau kita ngomong tentang murtad, ini soal waktu saja saudara. Apalagi sekarang, ibadah mulai dibatasi. Saudara bisa ibadah di rumah masing-masing. Saya pun tidak percaya, 100% saya nggak percaya bahwa semua jemaat GBT punya radio dan bisa mendengarkan radio Shalom. Dan saya pun masih ragu-ragu, sekalipun di live di YouTube, apakah semua jemaat bisa melihat di sana. Namun saya sampaikan kembali kepada kita semua saudara. Sekalipun Tuhan memberikan kepada kita kesempatan bisa melakukan hal seperti ini. Sebab ada banyak gereja yang tidak bisa melakukan hal seperti ini saudara. Mengingatkan kembali atas panggilan kita. Ketika pencobaan, pengujian iman itu datang, memang Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Namun jangan kita menganggap diri kita teguh. Supaya apa saudara? Ketika pencobaan itu datang, hati-hati supaya kita tidak jatuh. Dan Paulus mengingatkan kita kembali, di akhir zaman ini akan ada banyak orang-orang yang akan jatuh di dalam apa? Kesombongan. Di akhir zaman ini akan ada banyak orang-orang yang jatuh di dalam apa? Soal hati yang tinggi. Dan saya berharap sidang jemaat GBT Kristus Pengasih maupun yang ada di cabang-cabang
Kalau Tuhan memberkati kita tanpa kesombongan. Amin. Kalau Tuhan izinkan kita menikmati kehidupan di akhir zaman ini tanpa kesombongan. Biarlah kasih karunia Tuhan semakin meneguhkan kita. Kasih karunia Tuhan semakin membawa kita untuk sadar. Ya, kalau kata pencobaan itu ada kata peraiso. Ketika pencobaan, pengujian itu datang, saudara, ini yang bisa membedakan adalah ketika kita tinggal di dalam Tuhan atau tidak. Kalau memang pengujian iman itu datang, kau tak akan pernah bisa menyombongkan diri. Kalau aku kuat bertahan, kalau aku bisa seperti ini, Paulus tadi katakan, bukan aku, tapi kasih karunia Tuhan yang ada padaku. Bapak Ibu, lewat 3 hal ini perlu saya ingatkan kembali. Seperti Rasul Paulus mendorong orang-orang yang pada waktu itu hidup di kota Korintus, saya juga perlu ingatkan kembali kepada kita. Untuk kita mewaspadai hidup di akhir zaman ini. Akan pada banyak hal-hal yang mungkin bisa membuat kita jatuh. Ya, ada banyak hal yang akan bisa membuat hidup kita tidak di dalam Tuhan. Ya, seperti firman Tuhan tadi, yang pertama supaya kita semakin teguh di dalam iman. Yang kedua supaya kita melangkah di dalam kehendak Tuhan. Dan yang ketiga supaya kita tidak menyombongkan diri. Saya percaya pulang dari tempat ini hidup kita diberkati luar biasa. Pegang firman Tuhan, hiduplah dengan setia. Makanya saya percaya suami diberkati Tuhan, istri diberkati Tuhan. Amin. Anak-anak diberkati Tuhan, keluarga diberkati Tuhan, gereja diberkati Tuhan. Ketika pemulihan itu terjadi, maka kita akan melihat bagaimana Allah yang bersama-sama dengan kita membawa kita dengan sukacita yang baru, dengan satu gaya hidup yang baru. Kita bersama-sama boleh menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika kau pulang dari tempat ini, renungkan firman Tuhan ini baik-baik, saudara. Dan saya percaya hidup kita pasti diberkati luar biasa. Pemain musik, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Tutup Alkitab kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bersama-sama katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bersama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan pujian ini bersama-sama segenap hatimu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, dengar doa kami Tuhan, kami yang masih hidup di akhir zaman ini, biar hati kami tetap teguh berdiri atas panggilan kami masing-masing. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bersama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pencobaan. Sekarang masih berkepala untuk depan berdoa firman Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada kesempatan yang indah ini. Engkau masih memberikan satu karunia dan anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Masih Engkau izinkan kami untuk memuji dan membesarkan kebesaran nama-Mu. Terlebih masih Engkau izinkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami untuk kami boleh membawa hidup kami semakin indah di hadapan Tuhan. Menjelang hari kedatangan Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami pribadi, setiap pribadi, untuk kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Rancangan-Mu begitu indah dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu pada pagi hari ini memberkati kami semua, mengajarkan kepada kami untuk kami boleh terus melekat kepada Engkau, mengajarkan kami untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, mengajarkan kami untuk kami tidak bermegah diri dalam setiap kehidupan kami, tetapi kami boleh mengandalkan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara pada sore hari ini Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang dari surga terus berbicara dalam setiap kehidupan kami, mengingatkan terus kepada kami untuk kami boleh berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kami sampai Engkau datang yang kedua kalinya menjemput kami semua di awan-awan yang permai. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua yang ada di tempat ini, dan memberkati kami semua pendengar radio dan semua jemaat-Mu yang mendengarkan beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang ada di rumah, yang sedang mendengarkan melalui streaming YouTube dan radio, kiranya Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan yang rindu memberikan persembahan, silahkan memberikan persembahan di rekening BCA nomor 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Ya, BCA nomor rekening 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Ya, saya mengucapkan untuk keluarga-keluarga di rumah tetap semangat, karena masa ini adalah masa di mana Tuhan akan terus menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita semua. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan.
Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tak berubah. Ketika kami semua beribadah kepadamu, keluarga-keluarga di rumah, di mana saja mereka berada, Tuhan tetap hadir dengan kasih-Mu yang besar dan melingkupi kami semua. Terima kasih untuk kesempatan ibadah pada malam hari ini Tuhan. Dan Kau melihat segala keberadaan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang menangis Tuhan tampung air mata dan merubah menjadi permata. Kami bersyukur kepadamu karena punya Allah yang hidup yang terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, ibadah pada malam hari ini sudah terlaksana dan firman sudah disampaikan. Biarlah kami dengan teguh boleh berjalan dengan kasih-Mu yang besar untuk menuju kepada segala rancangan dan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Peliharakanlah hidup kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati kekuatan dan kesehatan kami, berkati keluarga dan keturunan kami, masa depan kami ada di dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu, Engkau akan menolong kami, dan kami umat-Mu terus melayani Tuhan, membawa kabar sukacita kepada bangsa-bangsa, dan membawa kabar ini kepada semua orang yang kami temui, supaya mereka juga merasakan kasih yang besar dari Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, izinkan hamba mengurapi dan memberkati jemaat-Mu yang di rumah, untuk mereka boleh mengalami dan boleh merasakan kasih karunia besar, berkat-berkat dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati umat-Mu dengan damai dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah beribadah. Haleluya.